Halo Indonesia, salam NKRI. Dinamika politik 1,5 tahun menjelang pesta demokrasi berupa pemilihan umum atau pemilu begitu menarik untuk disimak. Partai politik dan elit politik sudah melakukan berbagai manuver politik demi kejayaan partainya. Beberapa ketua umum silih berganti untuk melakukan kunjungan politik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersilaturahmi dengan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. AHY pun mendatangi Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Kunjungan-kunjungan ini demi terciptanya kesamaan visi dan misi yang pada akhirnya bisa disatukan berupa terbentuknya koalisi. Beberapa waktu yang lalu, pertama kalinya menuju pemilu 2024 terjadinya koalisi. Partai politik yang berkoalisi adalah Partai Golkar, PAN, dan P3. Mereka sepakat untuk bergabung dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Ketiga partai politik ini menginginkan kerjasama, bukan hanya untuk pilpres, tapi juga untuk pilkada, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota. Pemilihan presiden di tahun 2024 sangat menarik untuk disimak, karena pertama kalinya dalam 10 tahun Jokowi tidak ada dalam kontestasi tersebut. Jadi bisa dipastikan bahwa tahun 2024 Indonesia akan mempunyai presiden yang baru. Menjadi presiden Republik Indonesia memang tidak mudah. Pertama, harus disukai mayoritas masyarakat Indonesia yang diuji melalui pemilihan langsung. Kedua, didukung oleh partai politik dengan PT minimal 20%. Ketua umum partai lebih mudah maju capres jika dilihat sudut pandang kendaraan politik. Mereka bisa mengerahkan partainya untuk mendukung dirinya maju sebagai capres, dengan catatan bisa memenuhi PT 20% itu. Tetapi belum tentu berhasil karena harus bisa meraih hati rakyat mayoritas. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Besar yakni PDI Perjuangan pernah merasakannya. Megawati maju sebagai capres yang didampingi oleh Prabowo Subianto. Walaupun keduanya dedengkot partai besar, tetapi ketika rakyat tidak menghendaki, maka mereka kalah di pilpres. Megawati Soekarno Putri pun legowo bahwa dirinya tidak punya elektabilitas nyapres. Maka tahun 2014 dan 2019, Megawati memilih jadi kingmaker. Hasilnya, Megawati berhasil membawa partainya menjadi pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Bahkan mengantarkan kadernya yakni Joko Widodo menjadi Presiden RI 2 periode. Nah, pemilu 2024 nanti diprediksi akan lahir kingmaker baru yang sangat istimewa. Disebut istimewa karena sang kingmaker ini bukanlah ketua umum partai, tapi hanya kader biasa. Siapakah dia? Sang kingmaker istimewa ini adalah Joko Widodo. Sebagaimana publik tahu bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa lagi maju sebagai capres di Pilpres mendatang, karena konstitusi membatasi bahwa masa jabatan presiden hanya 2 periode alias 10 tahun saja.
Walaupun tidak bisa jadi capres, Presiden Jokowi diprediksi mempunyai kekuatan besar untuk jadi kingmaker. Presiden Joko Widodo akan menjadi kingmaker pada Pilpres 2024 nanti. Jokowi punya kekuatan politik untuk menerbitkan sosok calon presiden. Posisi Jokowi setara dengan ketua umum partai seperti Megawati Soekarno Putri. Jokowi menurut predik saya memiliki peran yang cukup strategis untuk menentukan nama calon presiden nanti. Selain ketua umum PDI Perjuangan, ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh, Jokowi juga berpotensi sebagai kingmaker. Jokowi punya kekuatan politik besar hingga 2024. Salah satunya karena posisi sebagai presiden. Jokowi juga punya sejumlah kelompok relawan yang setia. Relawan-relawan itu merupakan modal politik Jokowi untuk menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Satu-satunya di luar ketua umum partai politik yang bisa jadi kingmaker adalah Joko Widodo. Relawan akan setia dan patuh terhadap capres pilihan Jokowi. Hal itu disebabkan karena kepentingan para relawan untuk memiliki posisi dekat dengan Jokowi, setidaknya hingga 2024. Dengan dekat dan selalu bersama Jokowi, kelompok relawan akan menjadi entitas politik yang kokoh, menjadi penyeimbang meskipun tidak sekuat partai politik. Suara mereka cukup besar, terdiri orang-orang yang selama ini menyukai, mengagumi sosok Jokowi sebagai presiden yang benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat. Kelompok relawan ini menjadi wadah resmi bagi masyarakat Indonesia yang begitu menyukai sosok Jokowi. Suara politik Jokowi sebenarnya lebih besar dari jumlah relawan yang ada di kelompok relawan seperti Projo. Ibu-ibu, masyarakat yang begitu antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi ke daerahnya, saya kira akan menyumbangkan suaranya kepada figur yang disukai oleh Presiden Joko Widodo. Mereka beranggapan orang yang disukai Jokowi akan mempunyai kebijakan memimpin bangsa ini yang mirip dengan Joko Widodo. Selama ini, kebijakan Presiden Joko Widodo banyak yang mereka sukai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jokowi adalah satu-satunya presiden yang paling disukai oleh rakyat jelata di bangsa ini. Marilah kita tetap kritis untuk memilih siapakah the next Jokowi dari 2024 hingga 2029 untuk memimpin bangsa dan negara ini. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.